orang-orang yang baik-baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 9, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang-orang yang baik itu ciri-cirinya disebutkan oleh Allah, yut'imuna at-ta'am, mereka memberikan makanan. Atas makanan yang mereka sukai bagi orang miskin, yatim, kemudian orang yang dipenjara. Kemudian mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, hanya saja kami memberikan makanan kepada kalian itu mencari wajah Allah, la riya'an wala sum'a wala ujaba. Kami tidak mengharap riya, ingin didengar dan ingin disanjung oleh orang lain. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharap dari kalian itu balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Karena biasanya kebanyakan orang itu tak kalah memberikan sesuatu, serangan pajar gitu atau apa saja, dia berharap agar apa? Agar dia dicoblos. Dia berharap ada timbal balik, ada maunya. Mungkin memberikan sesuatu kepada lawan jenis, berharap sesuatu darinya. Nah, ada udang di balik tepung. Jadi ada maksud tujuan yang lain, bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri bagi mereka orang-orang yang baik-baik. Yang berikutnya adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Ini adalah ciri-ciri ashabul yamin. Ashabul yamin itu mereka calon penghuni surga. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Balad ayat 14, it'amut ta'am ala fi yaumin dzi masgobah. Mereka memberikan makanan pada hari di mana menyebar kelaparan. Kemudian memberikan makanan pula adalah sebab seseorang itu dijauhkan dari api neraka jahanam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar walau bisyikki tamrin. Takutlah kalian kepada api neraka jahanam dengan cara apa? Dengan cara bersedekah meskipun sepotong korma. Lihat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya memberikan makanan kepada orang lain itu sebab bagi seseorang terjauhkan dari api neraka jahanam. Dan faedah yang lain memberikan makanan ini, tak kala kita memberikan makanan, maka ini mensucikan hati kita, mensucikan diri kita dari pelit, bin kikir, bin seke. Tahu? Seke. Jadi mensucikan kita dari apa perbuatan ini. Kita genggam harta itu, sembunyikan di bawah bantal kita agar apa? Tidak memberikannya kepada orang lain. Dan ini kita sudah sebutkan di bulan suci Ramadan kemarin bahwasanya dampak buruk dari apa? Dari sifat bakhil. Yang kedua, membersihkan juga hati orang-orang fakir miskin. Dari apa? Dari kebencian dan sifat hasad. Coba kalau ada orang kaya yang enggak mau memberikan sedekahnya, enggak mau memberikan makanan, itu apa? Orang fakir miskin akan benci, hasad kepadanya. Nah, dengan cara kita memberikan makanan, itu apa? Menghilangkan sifat hasad, dengki dan benci kepada kita. Jadi dalam lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'am di sini sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Qalla au katsur, sedikit atau banyak. Jenisnya pun tidak terbatas. Mau onde-onde atau pecel atau nasi goreng atau coto Makassar, terserah. Yang penting bentuknya apa? Makanan. Alhamdulillah jarang-jarang lagi datang makanan di sini ya. Biasanya setiap hari di bulan suci Ramadan. Ini enggak istiqomah ini.
Harus dibangkitkan semangat lagi nih, terutama Pak Fauzi nih. Jadi sifatnya apa? Umum. Apa saja bentuk makanan, sedikit atau banyak, maka ini mendatangkan keutamaan, yaitu melakukan amalan yang terbaik di dalam Islam. Tadi disebutkan juga dalam hadis apa? Meskipun sepotong korma, maka sudah memperoleh kebaikan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini amalan yang kedua, amalan yang terbaik di dalam Islam, yaitu mengucapkan salam, ifsya'us salam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian melakukannya maka ada rasa saling cinta di antara kalian? Apa itu? Afsus salama bainakum. Mengucapkan apa? Salam di antara kalian. Seseorang tak kala ada sifat su'udzon, prasangka buruk kepada seseorang, maka orang yang kira-kira diprasangkai itu ucapkan saja salam, assalamualaikum warahmatullah. Niscaya akan apa? Menghilangkan sifat ini, sifat prasangka. Jangan-jangan kok nggak pernah senyum lagi, nggak pernah tertawa lagi, nggak pernah ngumpul lagi. Kenapa ini? Kalau dia mengucapkan sesuatu, maka ini menunjukkan apa? Nggak ada masalah bainahuma, tidak ada masalah di antara mereka. Jadi mengucapkan salam itu dianjurkan kepada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Nah, kalau sekiranya negara kita ini mayoritas adalah muslim, maka apa? Ifsya'us salam. Kita kenal atau enggak kenal, suku kita atau bukan, maka sebarkan salam. Bagaimana kalau sekiranya nanti Ustadz yang saya ucapkan salam tersebut adalah orang Nasrani? Maka ini tidak masalah. Kenapa? Karena mayoritas negara kita adalah muslim. Beda halnya kalau di Eropa sana atau di negara-negara kafir sana, kamu sembarangan mengucapkan salam, haram, nggak boleh. La tabda'u bis salam, tidak boleh mengucapkan, memulai salam kepada orang non-muslim. Kepada non-muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahapan-tahapan pahala di sini. Assalamu alaikum, berapa pahalanya Pak Joko? Hah? Masih ingat Pak Joko? Assalamu alaikum, berapa pahalanya? 10. Assalamu alaikum warahmatullahi 20. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah, orang yang mengucapkan salam ini hukumnya mustahab, sunnah. Jika dia mengucapkan dapat pahala, jika enggak dapat dosa. Tapi yang menjawab itu wajib. Waalaikumsalam dapat 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Waalaikumsalam warahmatullahi dapat 20. Gimana kalau sekiranya dia mengucapkan assalamualaikum, kita balas sempurna assalamualaikum warahmatullah, maka dia dapat 10, kita dapat 30. Nah, jadi faedah hadis dari hadis ini adalah bahwasanya di dalam Islam ada amalan-amalan yang itu lebih utama dan ada pula amalan yang utama. Akan tetapi seorang muslim dituntut mengamalkan yang lebih utama. Jangan masalah mencari pasangan kita cari yang paling cantik, yang paling kaya, yang paling sukunya bagus dan yang lainnya. Pokoknya cari yang paling-paling. Demikian juga harus dalam amalan kita mencari yang paling utama, paling tinggi, paling.
Faedah berikutnya bahwasanya majhulus sahaba la yadurrul hadis. Di sini ada sahabat yang tidak disebutkan namanya, yaitu rajul. Kalau sekiranya ini terjadi pada generasi tabi'in dan seterusnya, maka ini menyebabkan hadis itu dhaif. Tapi ini terjadi di kalangan para sahabat. Sehingga apa? Majhulus sahaba la yadurrul hadis. Sahabat itu tak kala tidak disebutkan namanya dalam suatu hadis, maka ini tidak apa? Tidak membahayakan atau tidak menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Babu minal iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab termasuk keimanan adalah mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Imam Bukhari mengutip hadis dari Rasulullah dijadikan sebagai bab atau judul di dalam kitabnya ini. Cinta itu tidak mengharuskan berduaan. Cinta tidak mengharuskan bermesraan, berpelukan apalagi. Tapi cinta apa? Meskipun jauh di mata tapi dekat di hati. Cinta yang mengharuskan apa? Menyebutkan kebaikan-kebaikan bagi mahbub, bagi yang dicintai. Karena cinta yang membuat seseorang itu menerima apa yang diperintahkan, apa yang diucapkan bagi yang dicintainya. Tak kala kita mencintai Allah dan Rasulullah, maka apa saja yang diucapkan kita terima. Sebagaimana kita mencintai seorang akhwat, seorang istri masalan, maka apa yang dia ucapkan, apa yang diperintahkan kita kerjakan setulus hati kita. Karena ini adalah konsekuensi dari kecintaan. Dan ini sudah menjadi tabiat manusia. Nah, demikian juga kita berlakukan kepada Allah dan Rasulullah, yaitu mencintai berarti menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Haddasana Musaddadun qala haddasana Yahya an Syu'bah binul Hajjaj Abu Bilistam an Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Ini dia dituduh qadari, muttahimun bil qadar, berpemahaman qadariyah. Murid senior dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. An Anas ibnu Malik Abu Hamzah khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi wa anil Husain al-Muallimi qala haddasana Qatadah an Anas. Dalam hadis ini Imam Bukhari mendatangkan dua jalan. Pertama dari jalan Husain an Qatadah, yang kedua dari jalan Syu'bah ibnul Hajjaj dari Qatadah. Jadi aslus sanad itu pada Qatadah ibnu Di'amah. Kemudian terpecah menjadi apa? Menjadi dua kepada Husain dan Asy-Syu'bah. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak beriman. Jadi perlu kita ketahui ketika ada penafian di dalam syariat kita, maka penafian tersebut ada tiga macam. Pertama, nafyus sihah, menafikan sah, tidak sah. Yang kedua, nafyul wujud, menafikan wujud, tidak ada. Yang ketiga, nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Jadi jangan kita terapkan semua penafian itu nafyul wujud, sebagaimana orang-orang yang berpemikiran khawarij. Jadi setiap ada penafian nafyul iman berarti nafyul wujud, tidak ada keimanan, berarti sama dengan apa? Kafir. Setiap ada penafian berarti dinafikan wujud, enggak boleh. Harus diperinci. Ada nafyus sah, menafikan sah, ada menafikan kesempurnaan, ada menafikan apa? Tadi yang ketiga? Nafyu seha, nafyu wujud sama nafyu al-kamal, kesempurnaan. Nah, dalam hadis ini dia menafikan kesempurnaan.
Berarti apa? Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita pasang di sini nafyul wujud, yaitu tidak ada keimanan, berarti sama dengan apa? Kafir. Tapi yang benar di sini adalah nafyul kamal. Jadi seseorang dianjurkan mencintai saudaranya, mencintai hal-hal yang baik untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai perbuatan tersebut. Kalau sekiranya saudara ini mencintai dikasih uang 1 juta, maka apa? Maka kita berikan apa yang dia cintai. Kalau sekiranya dia benci sesuatu yang mengganggu dirinya, maka kita jangan berikan. Ini maknanya sangat luas sekali. Tapi secara globalnya disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaik. Berikanlah kepada manusia sesuatu yang engkau ingin diberikan kepadamu. Ini luas sekali. Takala kita sebagai orang tua senang kalau anak kita itu berbakti, maka berikanlah hal itu kepada orang tua kita. Kalau sekiranya istri kita senang kalau kita itu berpenampilan yang indah, wangi, dan sering mandi, maka berikan pula hal itu kepada istri kita. Nah, kalau sekiranya kita tidak mau istri kita itu ngomel-ngomelan dan bersabar dengan segala kondisi, maka pun kita harus bersikap seperti itu. Karena apa? Karena kita ingin seperti itu, maka berikan pula kepada kepada orang lain hal tersebut. Kita senang kalau sekiranya ada orang yang utang itu cepat mengembalikan, maka tak kala kita utang kepada orang lain cepat pula membayar. Ya. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Yang jelasnya adalah hablum minallah itu baik. Menjaga hubungan dengan manusia dengan baik. Kalau sekiranya hubungan kita dengan tetangga, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga dan yang lainnya itu buruk, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kita tidak akan selamat. Kita tidak akan selamat. Atau sebaliknya, sebaik apapun hubungan kita kepada manusia, Masya Allah kita dengan tetangga bagus, dengan anak dan yang lainnya, tapi hubungan kepada Allah buruk, maka ini pun kita tidak akan selamat. Tapi yang benar adalah berjalan seimbang, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Duribat alaihimudz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas, dalam surah Al-Imran ayat 123. Bahasanya Allah akan memberikan kehinaan kepada seseorang. Kapan kehinaan itu dicabut? Apabila dia menjaga hubungannya dengan Allah baik dan menjaga hubungannya kepada manusia juga baik. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian hingga aku yang lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Kalau sekiranya istri kita memberikan pilihan, kamu mau ngikuti sunnah atau ngikuti aku,
maka apa? Kita harus mengikuti sunnah. Karena ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Hah? Ganti istri. Kamu mau potong jenggotmu atau ceraikan saya? Kamu mau ta'addud atau ceraikan saya, pilih. Gimana kalau Bapak diberikan pilihan seperti itu? Hah? Mau ceraikan saya atau ta'addud? Ta'addud adalah sunnah Rasulullah. Sebentar, tanya dulu kepada istri, kamu ini benci sunnah Rasulullah atau memang karena kamu nggak mau dita'addud? Kalau dia bilang saya membenci sunnah Rasulullah, nggak mau, maka apa? Sudah. Mengedepankan apa? Kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau sekiranya ada seorang direktur atau karyawan mengatakan, kamu potong jenggotmu atau saya pecat kamu? Nah, kira-kira gimana ini, Pak Joko? Lebih baik apa? Dipecat saja, berdagang saja, atau berusaha ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Cari tempat yang lain, rezeki Allah banyak. Tidak tidak hanya satu tempat. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, jika kalian mencintai Allah, maka apa? Ikutilah aku. Jadi cinta kepada Rasulullah itu sama dengan cinta kepada Allah. Benci Rasulullah berarti sama dengan apa? Membenci Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menyebutkan kalimat nafi. Di sini nafyu apa ini? Nafyu sihah, nafyul kamal, ataukah nafyul wujud? Ada yang bisa mengistimbat? Maksudnya apa di sini yang pas? Wujud? Tidak beriman berarti kafir. Tidak sah. Ataukah tidak sempurna? Kalau tidak sempurna berarti kalau ditinggalkan enggak ada masalah. Berarti ada kamalun, bukan akmal. Berarti ini apa? Nafyu al-wujud. Orang itu tak kalah membenci Rasulullah, murka kepada Rasulullah, ini menyebabkan dia apa? Kafirun, keluar dari agama. Karena membenci Rasulullah sama dengan menolak apa yang disampaikannya, menolak apa yang dibawanya. Ini sangat berbahaya. Gimana kalau sekiranya dia tidak tahu? Iqamatul hujjah, ditegakkan dulu hujjah, barulah ada hukuman. Kalau dia masih belum tahu, la isma alai, tidak ada dosa atasnya. Haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz ibnu Suhaibin an Anas anin Nabi. Ha ini tahwil berarti ada dua jalan yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Adam, ini dari jalur Adam, yang pertama dari jalur Yaqub. Qala haddatsana Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bistan an Qatadah an Anas qala an-nabiyyu la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ini masih lebih luas. Kalau yang tadi hanya meliputi apa? Anak dan bapak. Kalau ini seluruh manusia. Kita harus mengedepankan cinta kepada Rasulullah atas manusia seluruhnya. Baik itu orang yang paling kita sayangi dari istri kita, anak kita, siapa saja. Maka apa? Kecintaan kepada Rasulullah sangat dijunjung dan diutamakan. Babu halawatil iman, bab manisnya iman. Jadi iman itu memiliki halawah, rasa manis di dalam hati yang bisa dirasakan bagi mereka yang benar-benar menerapkan keimanan
Haddatsana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi qala haddatsana Ayyub As-Sikhtiyani an Abi Kilaba an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi qala salasun. Ada 3 golongan atau kelompok yang akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selainnya, daripada istri, anak, orang tua, ibu dan yang lainnya. Wa ayya, yang ini yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Nah, cinta karena Allah ini yang membuat cinta tersebut kekal, istiqomah. Kalau cinta karena kecantikan, suatu saat kecantikan itu akan pudar. Cinta karena harta, suatu saat harta itu akan habis. Cinta karena fisik, suatu saat akan yang tadinya langsing jadi gendut dan yang lainnya. Jadi semuanya akan hilang dan musnah dengan berlalunya zaman. Jadi kalau kecintaan karena Allah ini membuat langgeng, membuat istiqomah, karena semua adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dan dia sangat benci untuk kembali ke kufuran, kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Jadi dalam hadis yang mulia ini menyebutkan kepada kita ada 3 orang yang akan mendapatkan halawatal iman. Yang pertama, mereka mencintai Allah dan Rasulnya, ini yang lebih diutamakannya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang. Kalau dia mengharuskan cinta kepada orang, maka cintanya itu karena Allah. Tapi kalau sekiranya dia cintanya karena dunia atau karena yang lainnya, maka dia tidak mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, wa ayyakraha, dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Tak kala dia sudah menerima Islam, tak kala dia sudah mendapatkan hidayatul Islam, dia benci sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi kesimpulan dari hadis-hadis yang kita bacakan, bahwa iman itu meliputi amalan zahir maupun amalan batin. Mana amalan zahir yang disebutkan? Yang pertama itu ta'am, memberikan makanan. Ini nampak. Kemudian iqra'us salam, yaitu ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ini amalan zahir. Kemudian amalan batin mana? Hubbu, cinta. Ini merupakan amalan Amalan batin yang nanti direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Mentaati yang dicintai, kemudian mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Ada yang mau disampaikan Pak atau ditanyakan? Kadang kita menerima pesan itu assalamualaikum tidak lengkap. As gitu ya. Menjawab atau gimana? Jawab juga WRH gitu. Enggak usah dijawab seperti itu. Itu kurang adab itu. Qalilul adab. Iya, enggak perlu dijawab. Itu mungkin jawab nggak perlu dijawab. Hah? Kenapa? Nah. Jadi ada kalimat singkat-singkat SWT dan lainnya atau apalah macam-macam. Itu semua adalah doa, nggak boleh disingkat-singkat.
dalam bahasa Arab itu tidak ada dikenal dengan singkatan-singkatan. Semua harus diucapkan. Kalau seorang itu namanya Muhammad Soleh harus dipanggil Muhammad Soleh. Ya Muhammadun, nggak boleh ya ya Yamat, nggak ada kayak gitu. Disingkat-singkat. Ini doa. Ya, ini doa yang diucapkan, yang diberikan itu adalah doa kepada seseorang. Maka nggak boleh diringkas. Itu merusak makna. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah ilan tasawwur katubilek.